Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Christopher Prameswara dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 8. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang nafza. Nafza adalah zat kimia atau obat, baik alami maupun sintetik, yang jika disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak pikiran serta fisik pemakainya. Nafza itu sama dengan narkoba, terdiri atas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Perbedaan di antara ketiga zat itu adalah narkotika pengaruhnya lebih pada menyebabkan hilang rasa sakit dan kesadaran. Contoh narkotika adalah ekstasi, amfetamin, dan LSD. Psikotropika pengaruhnya lebih pada menyebabkan perubahan perilaku, contohnya kokain dan opium. Zat adiktif lain bukan narkotika dan psikotropika, namun juga menyebabkan ketergantungan, contohnya alkohol dan nikotin. Jenis nafza yang pertama adalah stimulan. Stimulan memiliki fungsi meningkatkan aktivitas tubuh secara berlebihan dan menstimulasi saraf pusat, yaitu otak, sehingga dapat mempercepat kerja tubuh. Mekanisme kerja stimulan adalah meningkatkan efek kerja dopamin dan bersifat simpatomimetik atau memperkuat aktivitas saraf simpatik. Contoh stimulan adalah amfetamin, sabu-sabu, ekstasi, kokain, kafein, dan nikotin. Dampak buruknya adalah sulit tidur dan merasa bersemangat, euforia berlebihan, dan gangguan peredaran darah seperti hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Jenis stimulan yang pertama adalah amfetamin atau C2H13N dan metamfetamin atau sabu-sabu. Karakteristik keduanya sintetik yang dikembangkan manusia melalui reaksi kimia. Amfetamin termasuk psikotropika golongan 1 dan sabu-sabu termasuk golongan 2. Keduanya memiliki fungsi meningkatkan sekresi hormon katekolamin dan meningkatkan kadar dopamin di otak dengan menghambat kerja protein transporter dopamin atau DAT. Dampak buruk keduanya adalah ketergantungan dan gejala putus, gangguan kardiovaskular, gejala tidur, paranoid, dan malnutrisi. Jenis stimulan yang kedua adalah ekstasi atau MDMA, dengan nama lain 3,4 metil endioksimetamfetamina. Karakteristiknya sintetik dan termasuk psikotropika golongan 1. Memiliki fungsi meningkatkan kadar dopamin sehingga menyebabkan reward system serta meningkatkan kemampuan fokus dan ketersediaan energi, dan juga meningkatkan kadar norepinefrin sehingga meningkatkan efek simpatomimetik. Dampak buruk ekstasi adalah ketergantungan dan gejala putus, gangguan fungsi otak dan emosi, peningkatan suhu dan tekanan darah, dan gangguan perkembangan janin. Jenis stimulan yang ketiga adalah kokain. Karakteristiknya alami yang diambil dari daun tanaman koka atau Erythrocylum coca dan termasuk narkotika golongan 1. Kokain dapat ditemukan dalam bentuk kokain hidroksida, freebase, dan crack. Kokain menghambat aktivitas DAT sehingga meningkatkan kadar dopamin. Dampak buruknya adalah ketergantungan dan gejala putus, gangguan pada rongga hidung dan peredaran darah, dan gangguan emosi. Jenis stimulan yang keempat adalah kafein. Nama lainnya adalah 1,3,7 trimetilsantin. Karakteristiknya alami yang diambil dari daun teh dan biji kopi dan legal. Kafein memiliki fungsi menstimulasi korteks cerebral dengan meniru efek adenosin sehingga meningkatkan kognitif dan mengganggu reabsorpsi ion Na+ di ginjal dan menyebabkan efek diuretik. Dampak buruk kafein adalah gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, gangguan kerja jantung, dan nafsu makan menurun. Jenis stimulan yang kelima adalah nikotin. Nama lainnya 3,1 metil 2 spirolidinil piridin. Karakteristiknya alami yang terkandung dalam daun tembakau atau Nicotiana tabacum. Mekanisme kerjanya adalah meniru efek asetilkolin yang terus menstimulasi reseptor NACHRS sehingga meningkatkan dopamin atau saraf pusat yang terdapat dalam saraf pusat dan norepinefrin terdapat dalam saraf peti. Dampak buruk nikotin adalah efek ketagihan, peningkatan tekanan darah, dan denyut jantung. Jenis nafza yang kedua adalah depresan. Memiliki fungsi menurunkan aktivitas tubuh secara berlebihan, menekan aktivitas sistem saraf, dan khususnya otak sebagai saraf pusat.
Mekanisme kerjanya adalah meningkatkan efek dari neurotransmitter inhibisi seperti GABA atau asam gamma aminobutirat. Contoh depresan adalah opium yang terdiri atas morfin, heroin, dan kodein, barbiturat, alkohol, dan ganja. Dampak buruk depresan adalah sulit fokus, penurunan fungsi otak, hilang kesadaran, mati rasa, kegagalan fungsi pernafasan yang berujung kematian. Jenis depresan yang pertama adalah opium, yang terbagi menjadi morfin, heroin, atau putau, dan kodein. Opium bersifat alami yang diambil dari getah, kulit biji tanaman candu atau popi atau Papaver somniferum dan termasuk narkotika golongan 1. Morfin bersifat alami yang diekstrak langsung dari opium dan termasuk narkotika golongan 2. Heroin atau putau merupakan hasil pemrosesan morfin melalui reaksi etilasi sehingga bersifat semi-sintetik dan termasuk narkotika golongan 2. Kodein bisa diekstrak dari opium sehingga bersifat alami atau berasal dari pemrosesan morfin melalui reaksi metilasi sehingga bersifat semi-sintetik dan termasuk narkotika golongan 3. Mekanisme kerja opium adalah menurunkan aktivitas sistem saraf dengan meniru efek kerja endorfin, yaitu berikatan dengan reseptor mu opioid sehingga dapat bersifat sebagai yang pertama analgesik, yaitu menghambat nosi reseptor, yang kedua sedatif, yaitu menghambat pelepasan neurotransmitter eksitasi sehingga membuat kesadaran turun, dan yang ketiga ketagihan karena meningkatkan dopamin. Dampak buruk opium adalah ketagihan dan gejala putus, kegagalan pernafasan hingga kematian, gangguan pernafasan, peningkatan resiko terinfeksi penyakit akibat virus, gagal ginjal, dan kejang-kejang. Jenis depresan yang kedua adalah barbiturat. Karakteristiknya sintetik yang dibuat dari turunan asam barbiturat dan khusus untuk fenobarbital termasuk psikotropika golongan 3. Contoh jenis barbiturat adalah fenobarbital, pentobarbital, dan amobarbital. Mekanisme kerjanya meniru efek dari neurotransmitter GABA dengan berikatan pada reseptor GABAA sehingga menurunkan aktivitas sistem saraf. Dampak buruk barbiturat adalah penurunan fungsi otak, hipotermia, hipotensi, dan kegagalan pernafasan. Jenis depresan yang ketiga adalah alkohol. Memiliki karakteristik alami karena merupakan hasil fermentasi organisme dan memiliki fungsi meningkatkan efek GABA atau neurotransmitter inhibisi sehingga menurunkan penghantaran impuls saraf dan menurunkan efek glutamat atau neurotransmitter eksitasi sehingga menurunkan kerja sistem saraf. Dampak buruk alkohol adalah kecanduan, keracunan, kegagalan pernafasan, kerusakan organ tubuh, khususnya hati sebagai tempat perombakan alkohol, dan kanker. Jenis depresan yang keempat adalah ganja. Karakteristiknya alami dan berasal dari tanaman ganja atau cannabis sativa dan termasuk narkotika golongan 1. Ganja mengandung THC atau tetrahydrocannabinol yang dapat berikatan dengan reseptor CB1 atau reseptor endokannabinoid. Memiliki fungsi menurunkan pelepasan glutamat sehingga menurunkan kerja sistem saraf. Dampak buruknya adalah ketagihan dan gejala putus, gangguan peredaran darah, dan kegagalan pernafasan. Jenis nabza yang ketiga adalah halusinogen. Memiliki fungsi menyebabkan perubahan persepsi dan emosi yang berujung halusinasi. Mekanisme kerjanya meningkatkan efek dari serotonin sehingga mengacaukan penerjemahan impuls di otak. Contoh halusinogen adalah LSD, PCP, psilocybin, dan psilocin. Dampak buruknya adalah merasa terlepas dari dunia nyata, tidak bisa merespons stimulus dengan baik, berbicara tidak jelas, dan kerusakan otak. Jenis halusinogen yang pertama adalah LSD atau lysergic acid diethylamide. Memiliki karakteristik sintetik dan termasuk psikotropika golongan 1. Mekanisme kerjanya meniru dan meningkatkan efek dari serotonin 5-HT sehingga menyebabkan perubahan persepsi dan emosi. Dampak buruk LSD yang pertama halusinasi dan perasaan lepas dari kondisi sekitar, yang kedua gangguan emosi dan kecenderungan berperilaku kasar, yang ketiga HPPD atau hallucinogen persisting perception disorder atau gangguan persepsi parah, dan yang keempat keracunan dan dehidrasi jika dipakai dengan nafza lain. Jenis halusinogen kedua adalah PCP atau phencyclidine, memiliki karakteristik sintetik dan termasuk narkotika golongan 1.
Mekanisme kerja sekaligus dampak buruknya, yang pertama menghambat kerja reseptor glutamat sehingga menurunkan aktivitas neuron otak. Yang kedua meningkatkan kadar serotonin sehingga menimbulkan skizofrenia. Dan yang ketiga meningkatkan kadar dopamin sehingga menyebabkan ketergantungan dan gejala putus. Jenis halusinogen ketiga adalah psilosibin dan psilosin. Karakteristiknya alami, diekstrak dari jamur anggota genus psilocybe dan termasuk narkotika golongan 1. Psilosibin bersifat inaktif, sedangkan psilosin bersifat aktif. Mekanisme kerja keduanya adalah menghambat SRT atau protein transporter serotonin dan sehingga kadar serotonin meningkat. Dan yang kedua berkaitan dengan reseptor serotonin 5-HT2A sehingga meningkatkan efek serotonin di otak dan menimbulkan halusinasi. Dampak buruk keduanya adalah meningkatkan efek simpatomimetik dan menyebabkan kegagalan fungsi pernafasan. Ada 4 jenis dampak penyalahgunaan nafza secara umum. Yang pertama dampak fisik, antara lain overdosis berujuk pada kerusakan organ tubuh, gangguan pola tidur dan pola makan, perubahan fisik, misalnya banyak bekas jarum suntik, mata merah, hidung sering berair, serta kerusakan gigi dan mulut, dan gangguan kerja koordinasi tubuh seperti tremor, kejang-kejang, mati rasa, dan katatonia. Dampak yang kedua adalah dampak psikologis, antara lain perubahan emosi yang tiba-tiba dan drastis atau tidak stabil, perubahan perilaku seperti lebih agresif dan sulit mengontrol diri, penurunan fungsi kognitif otak sehingga sulit berkonsentrasi, dan ketergantungan psikologis. Dampak yang ketiga adalah dampak sosial, mengucilkan diri dari lingkungan, berperilaku antisosial atau kurang berempati terhadap orang lain, mengganggu pendidikan dan pekerjaan, dan kehilangan kontrol diri di masyarakat. Dampak yang terakhir adalah dampak ekonomi, antara lain merugikan perekonomian pribadi dan keluarga karena tingginya harga nafza dan meningkatnya beban biaya medis. Yang kedua, merugikan perekonomian negara karena menurunkan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan dan meningkatkan angka pengangguran. Sekarang saya akan menyampaikan kiat-kiat saya untuk menghindari penyalahgunaan nafza. Yang pertama, memperluas wawasan tentang bahaya nafza. Yang kedua, memilih pergaulan yang baik atau positif dan menjauhi pergaulan yang dapat mengantarkan kita pada penyalahgunaan nafza. Dengan kata lain, menyeleksi pergaulan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat, misalnya melakukan hobi-hobi yang kita punya. Kemudian menghabiskan waktu luang bersama keluarga dengan aman, antara lain piknik, makan bersama, nonton film bersama, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mencari jalan keluar lain yang lebih baik jika ada masalah. Jangan menjadikan eh, narkoba sebagai satu-satunya jalan keluar kalau kita ada masalah. Berikut ini adalah sumber-sumber gambar yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Demikian yang bisa saya presentasikan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.